semua, semoga kabar baik dan senantiasa sehat selalu. Kembali lagi di channel Dedaunan, channel yang memberikan inspirasi agar kita semua semakin mencintai tanaman. Tanaman hias daun akan memberikan kesan asri dan sejuk pada tampilan hunian dan lingkungan di sekitar kita. Sekaligus ia juga dapat mempercantik ruangan dan menambah nuansa alami. Lantas, jenis tanaman hias daun apa saja yang banyak diminati saat ini dan cocok untuk diletakkan di dalam ataupun di luar ruangan? Nah, pada konten kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk simak satu persatu 9 tanaman hias daun yang cantik dan populer berikut ini. 1. Miana. Tanaman hias daun yang dikenal juga dengan tanaman iler banyak digemari lantaran gradasi corak pada daunnya yang sangat cantik, sehingga membuat tanaman hias ini tampak segar. Meskipun tanaman miana dapat berbunga, teman-teman, namun yang dinikmati adalah keindahan daunnya. Ada banyak sekali varian miana dengan bentuk daun, tekstur, corak, dan warna yang berbeda-beda. Dan tanaman ini relatif mudah dalam perawatan, serta menyukai iklim tropis seperti di Indonesia. Dikarenakan miana adalah tanaman semak perdu yang tinggi maksimumnya kurang lebih hanya mencapai 1,5 meter saja, sehingga selain bisa langsung ditanam di tanah, miana juga kerap kali menjadi tanaman hias dalam pot untuk diletakkan di teras maupun di dalam rumah. 2. Sri Rejeki. Para pencinta tanaman hias pastinya sudah tak asing lagi ya dengan tanaman Sri Rejeki atau yang dikenal juga dengan nama Aglaonema. Sri Rejeki atau Aglaonema merupakan tanaman hias daun yang sangat populer di tanah air kita saat ini. Tanaman hias yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Chinese Evergreens ini memiliki daun-daun yang sangat indah, teman-teman. Daun pada Aglaonema umumnya memiliki perpaduan warna seperti warna hijau, merah, putih, atau keperakan, dan terkadang terdapat motif garis, bintik, ataupun motif cipratan pada daunnya. Karena dinilai tidak terlalu sulit dalam perawatannya, tanaman hias yang merupakan jenis talas-talasan atau Araceae ini cocok sekali bagi para pemula atau bagi mereka yang baru memulai mengadopsi tanaman hias. Aglaonema hadir dalam berbagai varian dengan ragam corak, warna, dan ukuran. Harganya pun bervariasi sesuai dengan jenisnya, mulai dari puluhan ribu rupiah, ratusan ribu rupiah, hingga ada juga yang harganya dibanderol dengan jutaan rupiah. 3. Janda bolong. Tanaman Monstera adansoni atau yang dikenal juga dengan nama janda bolong adalah tanaman hias merambat yang daunnya berwarna hijau dengan bentuknya yang unik, yaitu terdapat bolongan pada daunnya. Oleh sebab itulah para pencinta tanaman hias menjulukinya sebagai janda bolong. Walaupun terkadang agak risih juga ya menyebutnya sebagai janda bolong, tapi kenyataannya teman-teman, dengan nama yang menurut saya agak nyeleneh ini, justru membuat tanaman ini menjadi populer dan cepat diingat orang. Dan kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu lalu tanaman Monstera adansoni alias janda bolong ini juga sempat viral karena dibanderol dengan harga yang tinggi ya, hingga mencapai jutaan rupiah waktu itu. Nah, apakah faktanya seperti itu atau itu cuma gimmick aja ya supaya tanaman ini menjadi populer? Tapi yang jelas teman-teman, tanaman Monstera adansoni ini memiliki daun-daun yang unik dan segar sehingga cocok untuk memperindah tampilan rumah agar kelihatan lebih menarik dan asri. Dikarenakan tanaman hias merambat ini menyukai area yang teduh, sebab itulah hindari meletakkan Monstera adansoni di area yang terkena paparan sinar matahari langsung secara berlebihan, karena bisa menyebabkan daunnya menguning, layu, dan cepat kering. 4. Calathea.
Calathea yang berasal dari Amerika tropis ini di Indonesia merupakan tanaman hias daun yang banyak diminati, dan tanaman hias ini relatif mudah dalam perawatan. Seperti tanaman hias daun lainnya, Calathea juga memiliki bentuk dan warna daun yang sangat cantik. Bahkan motif pada daunnya terkesan unik, seolah-olah membentuk lukisan. Maka dari itu, tanaman ini pun sering digunakan untuk menghiasi ruangan, teras, hingga pekarangan. Ada banyak sekali varietas Calathea dengan corak daun yang berbeda-beda, dan masing-masing spesies punya keunikannya tersendiri. Dalam perawatannya, Calathea dapat tumbuh dengan intensitas cahaya sedang hingga rendah, dan tumbuhan tropis ini tidak menyukai sinar matahari yang berlebihan, sehingga ia cocok sekali untuk ditempatkan di dalam ruangan. Tak hanya memiliki penampilan yang cantik dan unik, dan jika teman-teman menempatkannya di dalam ruangan, tanaman ini pun punya nilai plus karena dapat meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Oh ya teman-teman, Calathea juga punya julukan sebagai tanaman doa. Penamaan tanaman doa pada Calathea dikarenakan tanaman hias ini dapat menggerakkan daunnya pada malam hari dan menurunkannya pada siang hari sesuai dengan ritme sirkadian. Perubahan daun ini bisa terjadi karena perubahan tekanan air di sepanjang tangkai daun yang mengikuti pergerakan matahari untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Nah, gerakan inilah yang dianggap sebagai gerakan berdoa. 5. Scindapsus. Scindapsus merupakan tanaman hias yang dikenal juga sebagai tanaman daun satin. Di pasaran biasanya tanaman ini sering disebut satin pothos atau silver philodendron. Padahal ia bukan pothos ataupun philodendron teman-teman. Menurut catatan yang ada, tanaman hias daun ini berasal dari wilayah Asia Tenggara, New Guinea, Queensland, dan beberapa daerah di wilayah Kepulauan Pasifik. Dengan ciri-ciri pangkal daun membulat dan ujungnya meruncing. Ukuran daunnya pun tak terlalu lebar. Scindapsus memiliki corak daun yang cukup beragam dan umumnya berwarna hijau dengan corak keperakan, sehingga membuat tanaman hias daun Scindapsus dapat memberikan sentuhan tambahan di banyak area rumah. Secara umum, perawatannya juga tak terlalu rumit teman-teman, karena Scindapsus tak perlu disiram setiap harinya. Penyiraman bisa dilakukan 3-4 hari sekali pada media tanam, karena Scindapsus tak butuh kadar kelembapan yang tinggi. Tanaman ini sensitif terhadap busuk akar, sehingga sebaiknya ditanam di media pot yang gembur dan memiliki drainase yang baik. Sesuai dengan habitat aslinya di hutan, Scindapsus menyukai area yang teduh. Tanaman ini dapat tumbuh dengan cukup baik pada intensitas cahaya sedang hingga rendah. Meskipun demikian, pertumbuhannya agak melambat jika berada dalam kondisi cahaya rendah. Dengan karakteristik seperti itulah sehingga tanaman daun satin ini kerap kali dijadikan sebagai tanaman hias di dalam ruangan dan juga sering ditanam pada media pot gantung untuk memperindah area balkon. 6. Puring. Siapa yang tak mengenal daun puring? Rasanya para pecinta tanaman hias sudah kenal baik dengan tanaman yang satu ini. Memang tanaman hias daun puring bisa dikatakan tanaman hias jadul teman-teman. Namun pesona dan keindahan daun puring tak lekang oleh waktu. Maka dari itu tanaman hias yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama croton ini popularitasnya masih tinggi sebagai tanaman hias. Dan ini terbukti daun puring dapat kita lihat ditanam orang di banyak tempat, seperti untuk mempercantik pekarangan, memperindah taman kota. Bahkan di area hotel ataupun di area gedung-gedung perkantoran pun sering menggunakan puring sebagai tanaman hias. Bila awalnya puring hanya ditanam di taman-taman kota saja atau sekedar menghiasi pekarangan di perdesaan, kini sejumlah tanaman puring telah menjadi jenis tanaman koleksi teman-teman. Tanaman hias yang kini telah banyak dilirik oleh para pencinta tanaman hias karena memiliki bentuk daun dan perpaduan warna yang menarik yang berbeda-beda.
Pesona warna pada daun tanaman ini dan kelangkaan jenis tertentu membuat para pengagum puring pun tak segan-segan untuk menyandingkan puring dengan tanaman-tanaman eksklusif lainnya. 7. Dracaena lagu India. Ada cukup banyak spesies tanaman Dracaena yang bisa kita temukan dan masing-masing memiliki keindahannya tersendiri, baik dari segi bentuk, warna maupun corak pada daunnya. Nah teman-teman, salah satu spesies Dracaena yang populer dan sering kita lihat ditanam orang karena memiliki daun-daunnya yang indah adalah Dracaena reflexa yang dikenal juga sebagai Song of India atau Dracaena lagu India. Tanaman hias yang memiliki bentuk daun seperti pedang yang memanjang tapi agak sedikit melengkung, serta dengan kombinasi warna yang menarik pada daunnya, yaitu bagian tengah berwarna hijau cerah, sedangkan bagian tepinya berwarna kuning pucat. Nah, corak variegata seperti inilah membuat Dracaena Song of India sebagai pilihan yang tepat untuk menghiasi pekarangan, teras, dan setiap sudut ruangan agar kelihatan tidak membosankan. Meskipun ada kata India pada namanya, tetapi tanaman ini bukan berasal dari India, teman-teman. Akan tetapi tanaman ini dikenal berasal dari Mozambik, Madagaskar, Mauritius, dan pulau-pulau lain di dekat Samudra Hindia. Song of India memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik. Kemampuan beradaptasinya yang baik itu dibuktikan dengan ia bisa hidup di berbagai lingkungan, mulai dari tempat teduh sampai yang terkena paparan sinar matahari langsung. Dengan kata lain, Song of India merupakan tanaman hias yang bisa ditanam di luar ruangan maupun di dalam ruangan. 8. Alocasia. Alocasia merupakan tanaman hias yang tampilannya menarik karena memiliki daun yang lebar berbentuk hati atau panah yang terlihat seperti kuping gajah. Sepintas bentuk daun Alocasia memang mirip dengan daun keladi atau caladium. Namun faktanya kedua tanaman hias ini tidak sama, teman-teman. Bila dicermati lebih detail, perbedaannya daun Alocasia lebih tebal dan kokoh. Urat daunnya lebih menonjol dengan warna yang mencolok, serta beberapa spesies Alocasia, daunnya dilapisi beludru atau berbulu. Dilihat dari segi ukuran, daun Alocasia juga lebih besar dari caladium. Tampilan daun Alocasia itu cantik dan unik, teman-teman, sehingga Alocasia menjadi salah satu tanaman hias daun yang eksotik dan sekaligus bisa dijadikan elemen untuk menciptakan suasana tropis yang dramatis jika ditempatkan di taman atau di pekarangan. Perawatan Alocasia masih bisa dikatakan cukup mudah, hanya saja mereka membutuhkan sedikit perhatian ekstra jika dibandingkan dengan tanaman hias daun lainnya. Seperti halnya ketika mereka berada di alam liar yang dapat tumbuh subur di bawah hutan tropis. Saat dibudidayakan, Alocasia pun menyukai tempat yang teduh dan sedikit lembab. Mendapatkan sinar matahari pagi atau sore sangat bagus untuk pertumbuhannya. Akan tetapi, perlu diingat, terlalu banyak sinar matahari langsung dapat menyebabkan daunnya terbakar atau menguning. 9. Peperomia. Peperomia menjadi menarik dan banyak diincar oleh para pencinta tanaman hias karena bentuk, warna, dan corak daunnya yang menyegarkan. Peperomia atau tanaman terang bulan merupakan jenis tanaman hias yang habitat aslinya berasal dari hutan Brazil. Makanya tidak mengherankan, teman-teman, jika tanaman ini dapat hidup dan tumbuh subur di daerah-daerah tropis lainnya. Menurut data yang ada, tanaman ini terdiri dari 1.600 spesies. Beberapa tanaman peperomia merupakan epifit yang tumbuh di cabang-cabang pohon. Tanaman yang tampilannya kelihatan simpel atau cukup sederhana, namun tetap indah dipandang mata ini, memiliki bentuk dan corak tanaman yang beragam. Mulai dari tanaman peperomia yang merambat, tumbuh tegak, yang berdaun halus atau berbulu, dan ada juga yang daunnya tumpul atau membulat. Tanaman ini biasanya tumbuh di daratan rendah, di tempat yang teduh dan agak lembab. Dan untuk memperbanyak peperomia bisa menggunakan metode stek daun ataupun biji.
Untuk saat ini teman-teman, peperomia merupakan tanaman hias yang cukup banyak peminatnya, terutama sebagai tanaman hias yang ditanam di dalam media pot untuk diletakkan di teras maupun di dalam rumah. Demikianlah teman-teman 9 tanaman hias yang cantik dan banyak diminati saat ini yang telah saya paparkan satu per satu. Semoga saja 9 contoh tanaman tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang saat ini sedang mempertimbangkan jenis tanaman hias apa yang akan dirawat dan dipelihara di rumah. Bagi yang mau menambahkan contoh-contoh tanaman lain, saya persilakan ya di kolom komentar. Baiklah teman-teman, harapan saya konten ini dapat bermanfaat dan membuat kita semua semakin mencintai tanaman. Dan sebelum mengakhiri video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika suka dengan konten ini, silakan di-share link videonya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Salam lestari, dan jumpa lagi di video berikutnya.